我愿拿上宝灯。为娘只希望你善用此力。 Hai para Suleners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Magic Lotus Lantern yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda polos yang tidak sadar bahwa dirinya merupakan titisan dewa, yang di dalam perjalanannya dirinya mencari sosok jati dirinya hingga menemukan seorang perempuan yang membuatnya jatuh cinta. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang wanita bercadar menyusup ke sebuah tempat lentera teratai disimpan, dan wanita tersebut menyerang penjaga di sana. Yang ternyata hari ini merupakan hari festival lentera yang akan dilakukan upacara oleh warga langit bersama sang kaisar. Tak lama kemudian, pria berbaju hitam pun datang yang bernama Yang Xian, yaitu seorang manusia setengah dewa, untuk melihat lentera teratai di sana. Namun di sana kebetulan juga melihat wanita bercadar yang saat itu ingin mencuri lentera teratai itu, sehingga Yang Xian yang melihatnya pun menyerangnya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun tiba-tiba terjadi gempa yang disebabkan oleh energi iblis dari dunia bawah yang mengakibatkan lentera jatuh ke bumi dan mengakibatkan kerajaan langit menjadi kacau balau. Beberapa lama kemudian datanglah dewa pelindung lentera teratai yang bernama Shinzun bersama para prajuritnya. Ia melihat Yang Xian ada di sana dengan lentera teratai yang sudah menghilang. Oleh karena itu Yang Xian ditetapkan sebagai pencuri lentera teratai dan ia melaporkannya kepada sang kaisar. Kemudian warga langit yang ada di sana mengetahui hal itu meminta sang kaisar untuk menghukum Yang Xian, dan mereka langsung membicarakan bahwa yang sebenarnya Yang Xian bukanlah seorang dewa, dikarenakan ayah Yang Xian merupakan manusia. Walaupun sang kaisar merupakan paman Yang Xian dari ibunya, sang kaisar akan tetap menjatuhkan hukuman berat kepada Yang Xian sesuai pelanggaran yang telah dilakukannya. Namun saat itu Yang Xian tak mau dihukum dan melarikan diri dengan melompat terjun ke bumi. Sementara itu, Raja Iblis yang sudah berhasil menyatu dengan Dewa Lentera pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Yang Xian yang saat itu sudah berada di bumi. Scene pun berpindah di sebuah sungai yang memperlihatkan beberapa wanita sedang mandi, yang salah satunya seorang wanita bernama King. Tak lama kemudian mereka dikagetkan dengan Yang Xian yang pingsan terbawa arus sungai. Namun King yang penasaran malah menghampirinya. Ketika Yang Xian tersadar, King terkejut dan menemukannya hingga pingsan kembali. Dan ternyata di balik pohon terdapat anak buah Raja Iblis yang kebetulan menemukan Yang Xian. Singkat cerita, sore pun tiba. Yang Xian yang telah pingsan dibawa oleh King ke rumahnya, dan kini Yang Xian telah tersadar kembali setelah King menyentuh luka yang berada di jidatnya. Di malam hari, setelah anak buah Raja Iblis melihat Yang Xian, mereka melaporkannya kepada seorang pria bernama Li, yang ternyata tubuh Li ini sudah dikuasai oleh Raja Iblis, dikarenakan sebelumnya Li memohon kepada Dewa Lentera yang sudah menyatu dengan Raja Iblis untuk menghidupkan kembali anaknya yang telah mati dengan syarat apapun. Oleh karena itu, kini tubuh Li sudah dikuasai oleh Raja Iblis sebagai syarat tersebut yang digunakan untuk mencari keberadaan Yang Xian. Di lain tempat, saat ini Yang Xian sedang makan malam bersama King dan juga kakak King yang bernama Yan Chang. Mereka saling memperkenalkan diri. Namun ternyata setelah terjatuh dari langit ke bumi, Yang Xian tak ingat siapa dirinya dan dari mana asalnya, sehingga Yan Chang menyuruh Yang Xian tinggal di sana untuk sementara. Di pagi harinya, memperlihatkan Yang Xian sedang membantu pekerjaan rumah, yang setelah itu langsung makan dengan lahapnya.
Setelah itu Yang Xian bersama King akan mengantarkan kain ke sebuah tempat, yang mana tempat tersebut dipenuhi dengan beberapa pertunjukan. Namun di dalam perjalanannya, Yang Xian bersama King melihat Li yang sedang membagikan uang kepada warga, dan juga melihat seorang pria yang berada di depannya, yang saat itu sedang menawarkan sebuah lentera teratai. Mendengar kata lentera teratai, Yang Xian sedikit mengingat waktu dirinya berada di langit, serta mengingat bahwa kedatangannya di sana untuk mencari lentera teratai yang telah hilang turun ke bumi. Dikarenakan merasa dalam bahaya, King mengajak Yang Xian pergi dari sana. Namun mereka terlambat sehingga anak buah Raja Iblis langsung menghadang mereka. Dengan bingungnya, Yang Xian mempertanyakannya kenapa dirinya diserang oleh beberapa orang itu, yang mengakibatkan dirinya tak sengaja menggunakan kekuatannya yang sangat luar biasa, yang membuat Yang Xian berhasil mengalahkan anak buah Raja Iblis tersebut. Namun lengan King harus terkena pedang lawan ketika ia menyelamatkan Yang Xian. Kemudian King pun dibawa ke rumahnya dan dirawat oleh Yang Xian. Ketika itu, di saat Yang Xian melihat tanda merah di lengan King, yang membuatnya mempertanyakan hal itu di saat King sudah terbangun dari tidurnya, dan ternyata tanda tersebut merupakan kutukan dari lahir. Di pagi hari, setelah itu King bersama kakaknya yang mengetahui bahwa Yang Xian sedang mencari sebuah lentera. Mereka berdua pun menunjukkan beberapa lentera yang mereka punya kepada Yang Xian. Dan karena lentera yang dicari Yang Xian tidak ada di sana, Yang Xian pun menggambar sketsa lentera yang ia cari dan menunjukkannya kepada mereka berdua. Dan ternyata Yan Chang pernah melihat sebuah lentera yang sangat mirip dengan sketsa yang telah digambar Yang Xian. Kemudian ia membawa Yang Xian ke kuil Dewa Lentera untuk melihat lentera yang ada di sana. Ketika di perjalanan, terlihat beberapa orang menatap mereka berdua dengan curiga. Di saat mereka berdua sudah masuk ke dalam kuil, Yang Xian langsung menatap lentera itu dan memegangnya. Yang ternyata lentera tersebut bukanlah lentera yang ia cari. Namun beberapa menit kemudian, orang yang berada di luar tadi masuk ke dalam kuil, yang ternyata mereka merupakan anak buah Raja Iblis. Dan tanpa basa-basi mereka pun langsung menangkap Yang Xian, serta membawa Yang Xian ke markas Raja Iblis. Sampailah Yang Xian di tempat keberadaan Raja Iblis. Saat itu seorang pria bertopeng menunjukkan sebuah bola kepada Yang Xian, yang mana bola tersebut mengeluarkan cahaya terbang yang membentuk wujud Dewi Lentera. Melihat hal itu, Yang Xian mengingat waktu guru yang memberitahukan bahwa gambar itu merupakan Dewi Lentera, yang merupakan ibunya Yang Xian. Sedangkan King yang mengetahui Yang Xian dalam bahaya, ia menyelinap masuk ke markas Raja Iblis, sehingga terjadilah pertarungan yang membuatnya berhasil menyelamatkan Yang Xian. Sementara itu di atas langit, guru Yang Xian panik setelah mengetahui bahwa Yang Xian melompat ke bumi, dan ia meminta izin kepada sang kaisar untuk turun ke bumi untuk mencari lentera teratai dan membawa Yang Xian kembali. Tanpa berpikir lama, sang kaisar pun langsung memberikan izin. Beberapa bulan kemudian, semenjak King menyelamatkan Yang Xian, mereka berdua berpetualang mencari jati diri Yang Xian. Dan kini mereka berdua berada di atas kapal untuk menuju sebuah gunung Cuiping, yang mana merupakan tempat tinggal ayah dan ibunya dulu. Yang Xian mengatakan kepada King bahwa ia ingin mencari lentera teratai agar ia dapat mengetahui siapa dirinya sebenarnya dan siapa orang tuanya. Perjalanan panjang pun telah mereka lewati, dan akhirnya mereka pun tiba di depan pintu masuk gunung Cuifing. Kemudian Yang Xian yang merasa bahwa King selalu berbuat baik kepadanya, ia pun berjanji jika mereka berdua kembali pulang ke rumah dengan selamat, Yang Xian akan meminta izin kepada kakaknya untuk menikahi King. Setelah itu, mereka berdua pun memasuki pintu masuk gunung Cuiping, yang mana mereka mengikuti makhluk gaib yang memberikan petunjuk kepada mereka berdua, hingga sampailah di sebuah rumah dan Yang Xian pun memasukinya, sedangkan King menunggu di luar. Ketika di dalam rumah tersebut, Yang Xian tiba-tiba merasakan berhalusinasi melihat bayangan ibu dan ayahnya yang menunjukkan beberapa lukisan tentang masa kecilnya. Dan ternyata di saat Yang Xian masih kecil, orang tua Yang Xian memberikan kepada gurunya karena mereka berdua ingin menghentikan Raja Iblis yang telah bangkit saat itu.
Setelah melihat bayangan tersebut, Yang Xian keluar rumah dengan memanggil nama ayah dan ibunya. Kemudian setelah mengetahui semuanya, ia pun menceritakannya kepada King. Kemudian tiba-tiba lentera-lentera langit yang ada di sana berkumpul menjadi satu, berbentuk lentera teratai, dan muncullah bayangan kedua orang tuanya. Setelah itu, Yang Xian mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa dirinya sangat membenci mereka berdua karena sejak kecil dirinya sudah ditinggalkan oleh mereka, yang mana di saat itu teman-temannya memiliki kedua orang tuanya yang selalu menyayanginya, sedangkan dirinya tidak ada satupun yang memperhatikannya kecuali gurunya. Ayahnya menceritakan kalau mereka berdua bisa bertemu kembali dengan Yang Xian dikarenakan kekuatan terakhir ibunya. Sebelum kekuatannya menghilang, ayah Yang Xian pun mengatakan bahwa mereka sangatlah menyayanginya dan pertemuan mereka pun berakhir di sini. Kemudian Yang Xian pun mengambil lentera teratai yang di hadapannya, yang berarti Yang Xian kini akan mewarisi kekuatan ibunya seumur hidup, dan juga muncullah sebuah busur dengan sebuah pedang. Lalu Yang Xian bersumpah kepada kedua orang tuanya, setelah dirinya menolong umat manusia dan membasmi Raja Iblis, dirinya akan menikahi perempuan yang berada di sampingnya dan mencintainya seumur hidupnya. Keesokan paginya ketika Yang Xian berada di perjalanan menuju kuil Dewa Lentera, tiba-tiba gurunya muncul di hadapan Yang Xian. Lalu tanpa basa-basi gurunya langsung memarahi Yang Xian atas semua yang telah dilakukannya. Namun Yang Xian malah berbalik marah kepada gurunya, yang mana selama ini gurunya telah menyembunyikan identitas kedua orang tuanya. Lalu Yang Xian pun pergi begitu saja. Setelah itu, guru Yang Xian melapor kepada sang kaisar bahwa Yang Xian pergi menemui Raja Iblis dengan membawa lentera teratai, yang jika Raja Iblis itu mendapatkan lentera tersebut, maka akan berakibat fatal. Oleh karena itu, sang kaisar memerintahkan guru Yang Xian untuk memimpin 10.000 tentara langit turun ke bumi untuk membawa Yang Xian serta lentera teratai kembali ke langit. Di tempat lain, Li bersama anak buahnya sedang menjalankan ritual. Namun tiba-tiba Yang Xian pun datang menyerang mereka. Walaupun hanya sendirian, Yang Xian mampu mengalahkan anak buah Raja Iblis. Lalu Yang Xian menghampiri Li dan mengatakan akan membunuhnya untuk membalaskan dendam atas kedua orang tuanya. Namun tiba-tiba muncullah wanita bercadar merebut lentera yang berada di tangan Yang Xian, dan Yang Xian pun menyerang wanita tersebut untuk merebut kembali. Setelah berhasil menjatuhkan Yang Xian, wanita tersebut pun membuka cadarnya, dan terkejutnya Yang Xian karena ternyata wanita tersebut merupakan King yang telah bekerja sama dengan sang Raja Iblis untuk mengambil lentera teratai. Kemudian Li memberitahukan Yang Xian bahwa sebenarnya King merupakan sebuah api yang jatuh ke dunia bertahun-tahun yang lalu, dan sesuai kesepakatan mereka, Li menghilangkan tanda kutukan di lengan King. Setelah itu Li membangkitkan Raja Iblis menggunakan lentera teratai itu, sehingga roh iblis pun bermunculan. Dan ketika Yang Xian ingin menyerang Li, Yang Xian terjatuh serta matanya sakit dikarenakan Li dilindungi oleh roh iblis. Meskipun belum sepenuhnya, akhirnya Raja Iblis pun menampakkan wujudnya, dan geng yang melihat Yang Xian dalam bahaya langsung melindungi Yang Xian dari serangan Raja Iblis itu. Kemudian King membawa Yang Xian pergi dari sana. Singkat cerita, 3 hari kemudian, terlihat Yang Xian berada di rumah King sangat terkejut dengan mata yang tidak dapat melihat. Lalu King pun segera menghampiri Yang Xian dengan membawakan sebuah obat. Namun Yang Xian yang kecewa karena sudah dibohongi olehnya pun sangat marah, dan dia tak mau meminum obat tersebut. Dengan rasa kecewa dan pasrah, King pun memberikan sebuah pedang dengan menyuruh Yang Xian untuk membunuhnya. Namun Yang Xian yang mengingat kenangannya bersama King, ia pun tak sanggup untuk melakukannya. Setelah itu King mengambil pedangnya dan menyayat telapak tangannya sendiri. Kemudian muncullah darah berbentuk api, yang ternyata darah tersebut bisa digunakan untuk mengusir sihir pada matanya Yang Xian, sehingga Yang Xian pun dapat melihat kembali. Namun efek dari itu, King pun harus terjatuh pingsan.
Di malam harinya, King yang sudah tersadar dari pingsannya langsung menghampiri Yang Xian yang sedang meminum arak di luar. Sambil menghentikan Yang Xian meminum arak kembali, King pun mengatakan kepadanya kalau besok merupakan festival Lentera. Tepatnya di hari lunar yang merupakan hari kebangkitan kesempurnaan Raja Iblis yang membuat 6 alam akan hancur olehnya jika diabaikan. Namun meskipun Yang Xian mengetahui hal itu, ia tidak dapat berbuat apa-apa karena ia sadar bahwa ia tak sanggup mengalahkan Raja Iblis tersebut. Dengan bantuan King yang mampu membantunya melawan Raja Iblis, serta pengorbanan kedua orang tuanya untuk menyelamatkan manusia dan menyegel iblis tersebut di masa lalu yang membuatnya semangat kembali dalam mengalahkan Raja Iblis tersebut. Singkat cerita, esok malam pun tiba. Di saat warga sedang memulai acara festival Lentera di tempat tersebut, tiba-tiba Raja Iblis itu pun muncul dengan wujud sebenarnya, dan warga yang melihatnya pun berlari ketakutan. Sedangkan Yang Xian langsung menggunakan busurnya untuk memanah Raja Iblis tersebut. Namun Raja Iblis yang sangat kuat itu malah menyerang balik mereka berdua. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba terdapat ribuan anak panah yang menyerang Raja Iblis itu, yang ternyata anak panah itu berasal dari tentara langit yang dipimpin oleh Guru Yang Xian. Namun mereka semua bukanlah tandingan Raja Iblis yang membuat mereka kewalahan dalam menghadapinya. Lalu sang Raja Iblis pun mengeluarkan kekuatan iblisnya kembali untuk menyerang mereka. Di saat itu, Yang Xian terkena serangan dari Raja Iblis yang membuatnya terluka parah. Dengan kondisi tubuhnya yang sudah tidak bisa bergerak lagi, Yang Xian pun mengingatkan lentera teratai, sehingga ia menyeru warga untuk menerbangkan lentera ke atas langit, bertujuan agar lentera teratai pun muncul kembali. Namun sayangnya, lentera teratai tidak muncul dan Raja Iblis malah mengamuk. Dengan rasa kecewa, Yang Xian pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun melihat kondisi yang semakin memburuk, akhirnya King mengingat kembali dan sadar bahwa ia merupakan api samadhi yang merupakan api dari lentera teratai tersebut. Kemudian ia langsung membakar habis dirinya agar lentera teratai dapat muncul dengan cara mengorbankan dirinya berubah menjadi api dan langsung menyerang Raja Iblis. Dengan melihat pengorbanan King, pada akhirnya Yang Xian pun sangat marah dan menguasai kekuatan lentera teratai dengan senjata tombak di genggamannya. Tanpa basa-basi, Yang Xian pun langsung menyerang Raja Iblis dengan kekuatan sempurnanya yang membuat Raja Iblis musnah seketika. Setelah mengalahkan Raja Iblis, Yang Xian pun bertemu dengan sang guru. Ketika Yang Xian sudah berada di langit, Yang Xian pun ditugaskan oleh sang kaisar untuk menjadi dewa pelindung lentera teratai dengan sebutan nama Erlang. Di saat Yang Xian sedang merenung kesepian mengingat King, tiba-tiba muncullah dari belakang Yang Xian seorang perempuan yang ternyata itu merupakan King. Ternyata King masih hidup dikarenakan dirinya merupakan api dari lentera tersebut. Yang mana jika lentera masih ada, maka King pun tetap ada dan akan selalu menemani Yang Xian sampai kapanpun, hingga mereka berdua pun lebih saling mengenal satu sama lainnya. Di akhir film, warga yang telah mengetahui sosok Dewa Erlang, mereka mendirikan sebuah patung Dewa Erlang di sebuah kuil, yang ternyata patung tersebut tidaklah mirip sama sekali dengan wajah Dewa Erlang, dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari Ningali Film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.